Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak dan Ibu hebat? Bertemu kembali dengan saya, Nurwastuti Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Negeri 1 Saptosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita berjumpa dalam segmen demonstrasi kontekstual modul 2.3. Para pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya, Nurwastuti Setiawati, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Negeri 1 Saptosari, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9, akan bekerja sama dengan rekan dalam satu tim saya, Bapak Ari Winarno, Guru SD Negeri Jetis 2, dan Ibu Mariana Sri Rahayu, Guru SD Negeri Planjan 2, Kecamatan Saptosari. Bapak dan Ibu guru hebat, adapun tujuan yang hendak dicapai dari segmen demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Coaching merupakan sebuah kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach, menurut Grant tahun 1999. Coaching merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah hubungan kemitraan. Berikut ini adalah alur percakapan Tirta yang dilakukan oleh seorang coach kepada coachee, yaitu tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasilnya, kemudian identifikasi, menggali situasi saat dilaksanakan coaching, kemudian rencana, yaitu mengembangkan ide untuk rencana aksi atau menemukan solusi, dan tanggung jawab, yaitu komitmen untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan tentang praktik coaching di mana akan berperan sebagai supervisor saya sendiri Nurwastuti Setiawati, Ari Winarno sebagai coach, dan Mariana Sri Rahayu sebagai coachee, yang mana coaching ini akan terbagi menjadi 3 segmen, dan marilah kita saksikan satu persatu sebagai berikut. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Pak Ari, saya membuka jadwal yang sudah disampaikan kepada saya. Kelihatannya besok pagi ada agenda untuk coaching bersama dengan Bu Mariana ya? Iya, sesuai jadwal saya siapkan melakukan coaching bersama Bu Mariana. Baik, saya dalam hal ini berkepentingan untuk mengecek persiapan Pak Ari sehingga coaching yang dilakukan dengan Bu Mariana besok bisa berjalan dengan lancar. Kita ngobrol beberapa saat ya Pak Ari untuk mengecek persiapan Pak Ari besok pagi. Ya, yang pertama saya akan mendiskusikan dengan Pak Ari hari ini persiapan tentang review penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur aktivitas, bagaimana coaching harus dilakukan, kemudian apakah Pak Ari sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dan juga mendampingi Bu Mariana jika besok ada kendala yang dihadapi untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian jangan lupa juga Pak Ari, pada saat melakukan coaching kita harus melakukan 3 prinsip coaching: pencegahan, kemudian mengembangkan proses dari coaching, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dari coaching. Pak Ari pada saat besok melakukan coaching ya Pak Ari ya. Ya, baik, saya akan memulai dari pertanyaan pertama. Kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Ari kembangkan pada proses coaching dengan Bu Mariana besok Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3. Ya. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, luar biasa. Dari 3 kompetensi itu, yang mana yang paling spesifik ingin Pak Ari kembangkan besok pagi?
untuk Miss Supardi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, kira-kira target atau tujuan dan indikator dari tercapaian tujuan dari kompetensi yang Pak Ari tentukan tadi apa, Pak? Saya ingin coaching saya yaitu Ibu Mariana bisa menemukan solusi sendiri dari hasil permasalahan yang dimilikinya sehingga bisa menyelesaikan masalah secara sendiri berdasarkan pertanyaan yang berbobot saya ajukan. Oke, berarti yang menentukan dan menemukan solusinya adalah coach sendiri, bukan saran yang disampaikan oleh Pak Ari selaku coach kepada Bu Mariana ya, Pak Ari ya? Betul Bu, saya menginginkan supaya coach itu bisa menemukan solusi sendiri dari hasil permasalahan dan permasalahan yang dimilikinya. Baik, luar biasa. Sepertinya sudah siap sekali Pak Ari. Ya, semoga saja doakan saja semoga besok proses coachingnya bisa berjalan. Ya, baik. Saya kira demikian Pak untuk nanti manfaat dari coaching yang Pak Ari lakukan namanya juga akan berguna untuk evaluasi sekolah juga. Semoga besok pagi berjalan lancar dan mendatangkan manfaat bagi Bu Nana maupun Pak Ari dan sekolah secara keseluruhan. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu. Amin Bu. Ya, terima kasih. Semua kegiatan saya, aktivitas saya sehari-hari termasuk tanggung jawab saya sebagai seorang guru di sekolah, kemudian juga kegiatan les sehari-hari dan juga program pendidikan guru penggerak ini juga Pak Ari. Supaya berangkat karena saya tidak bisa melaksanakan semua itu dengan mudah karena saya harus melibatkan orang lain untuk mengantar jemput, saya tidak bisa naik motor sendiri. Dari permasalahan yang Ibu Mariana alami itu harapannya itu apa Bu Mariana? Jadi meskipun mengalami kecelakaan, meskipun sedang patah tulang, saya berharap juga kegiatan saya sehari-hari tetap bisa terlaksana dengan baik, tetap tidak ada pengurangan kualitas dari apa yang saya lakukan. Menurut Ibu Mariana dari skala misalnya 1 sampai 10 itu di mana posisi Ibu Mariana sekarang untuk mencapai tujuan atau harapan yang dimiliki Ibu Mariana? Mungkin ada di angka 6 tahun. Kemudian kesempatan apa yang Ibu Mariana miliki untuk saat ini? Kesempatan atau peluang yang Ibu Mariana miliki dalam mengatasi permasalahan itu? Peluang yang saya miliki hanya saya harus punya tekad tetap untuk bisa melaksanakannya meskipun dengan berbagai hambatan yang ada, saya bisa mengatasi semua hambatan itu. Itu tadi berarti kekuatan Ibu, tekadnya itu sudah sangat kuat. Mungkin untuk yang hambatannya atau gangguannya yang Ibu rasakan dalam menghadapi persoalan ini apa untuk Ibu Mariana? Hambatannya terutama dalam tidak tempat. Ketika saya harus mobilisasi. Jadi ketika saya ada di sekolah kemudian akan pergi ke tempat yang lain, misalnya melaksanakan tugas yang lain, itu saya perlu melibatkan orang, jadi saya harus menunggu sebentar datang, kemudian nanti harus menunggu yang ngantar juga, itu kan tidak bisa Kemudian menurut Ibu Mariana itu apa solusi dan rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang tadi supaya walaupun ada masalah seperti itu tapi tugas dan tanggung jawab Ibu Mariana sebagai pendidik bisa tetap terlaksana, apa menurut Ibu Mariana? Kalau saya sebenarnya mungkin harus mengurangi aktivitas juga. Salah satunya adalah harus menentukan skala prioritas dari apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya dahulukan, kemudian nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan apabila itu tidak terlalu mendesak dan terlalu penting ya sebaiknya tidak dilakukan. Bagus sekali itu, jadi ada prioritas, ada skala prioritas yang harus diutamakan terlebih dahulu. Betul, itu menurut Ibu Mariana seperti itu. Kemudian
kira-kira akan berlangsung berapa lama nih dalam permasalahan kemudian mencapai solusi dari permasalahan itu menurut Ibu Mariana sampai jangka waktu yang diperlukan ya mungkin 1 atau 2 bulan. Kemudian untuk setelah ada solusi tadi, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu Mariana lakukan dari permasalahan itu tadi apa Ibu Mariana? Saya katakan berhasil apabila semua tugas dan tanggung jawab saya laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala yang berarti, dalam arti saya mengatasi segala hambatan dan kendala yang ada. Saya katakan saya berhasil. Ya kemudian kalau sudah itu ada solusi, kemudian apa komitmen Ibu Mariana terhadap rencana yang sudah dilakukan tadi oleh atau rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Mariana? Komitmennya apa menurut Ibu Mariana? Komitmennya adalah konsisten, ya konsisten untuk melaksanakan itu. Dan mungkin juga saya perlu merepotkan beberapa orang dalam hal ini keluarga saya. Dan memang sebenarnya saya sudah ada kesepakatan dengan mereka bahwa selama saya masih terhambat dalam melaksanakan tugas karena kecelakaan mereka harus siap untuk membantu saya. Kemudian kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, ngobrol-ngobrol ini, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Mariana dalam permasalahan yang tadi Ibu Mariana alami? Tidak lagi yang saya lakukan, ya, saya punya ide karena tadi dan skala prioritas, jadi mungkin nanti saya harus mengurangi aktivitas saya les terutama untuk mendahulukan yang lebih penting. Jadi tadi Ibu Mariana akan memprioritaskan mana yang lebih utama nih, Ya, karena kita sebagai pendidik itu tugas pertama adalah mendidik anak didik kita. Jadi betul. itu menurut Ibu Mariana tadi adalah ya prioritas utama adalah mendidik. Jadi walaupun ada permasalahan seperti itu, dia ada kerjasama dengan siapa tadi orang terdekat ya, keluarga. Ya. Mungkin itu sudah Ibu Mariana sudah menemukan solusi dari permasalahan itu, bahwa permasalahan itu bisa Ibu Mariana selesaikan dengan bantuan dari siapa tadi, keluarga Ibu. Semoga permasalahan Ibu Mariana kecelakaan tidak menghambat tugas pokok kita yang utama sebagai seorang pendidik atau guru. Itu yang utama. Itu monggo Ibu Mariana bisa berkomitmen untuk menjaga komitmen dalam mengatasi masalah itu tadi. Semoga berhasil, semoga terlaksana dan tidak ada hambatan selama bertugas menjalankan tugas kembali di SD kita ini. Melakukan coaching dari Ibu Mariana yang rasanya lega. Ya, bisa diceritakan Pak bagaimana performa Pak Ari ketika menjadi coach terhadap Bu Mariana tadi? Saya merasa ya puas karena Ibu Mariana tadi ada permasalahan, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Mariana. Menurut saya bisa ada solusi dari hasil coaching tadi. Oke, baik. Pak Ari, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama pelaksanaan coaching tadi? Ya, Bu. Ya, saya mengamati tadi pada saat Pak Ari melakukan coaching dengan Bu Mariana, tahapan Tirta sudah Bapak lakukan dengan baik ya, sudah menyampaikan tujuan dari coaching yang dilakukan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan
permasalahan, kemudian mendorong Bu Mariana untuk melakukan rencana aksi tadi dengan melibatkan keluarga untuk melakukan pesan sembur dan sebagainya, membantu mobilisasi pindah ke tempat yang lain, kemudian sampai meyakinkan komitmen Bu Mariana untuk melakukan semua tahapan itu dengan baik. Menurut saya Pak Ari sudah melakukan tahapan itu dengan baik, Pak. Itu sudah sesuai dengan prinsip coaching selama ini yang sudah kita pelajari. Nah, kalau saya menyampaikan pendapat saya yang seperti ini, Pak Ari setuju tidak? Setuju Bu, ya, karena tadi saya juga merasa telah sesuai dengan tujuan awal, yaitu mengajukan pertanyaan tersebut. Itu sudah saya sampaikan kepada Ibu Mariana. Oke, baik. Namun saya juga boleh mencatat Pak untuk ada hal-hal yang belum optimal yang dilakukan oleh Pak Ari. Misalnya kalau yang menyampaikan pertanyaan berbobot, saya kira tadi sudah Bapak lakukan dengan baik. Tapi mungkin masih ada kompetensi lain yang perlu dikembangkan ya Pak. Misalnya mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya. Ini kan barangkali tadi masih ada dering telepon, Bapak lupa mungkin tidak menyampaikan kepada orang lain bahwa hari ini sedang melakukan coaching, mohon tidak diganggu dan sebagainya. Saya kira itu nanti perlu situasinya perlu dikondisikan terlebih dahulu Pak Ari, sehingga ada dering telepon tidak mengganggu selama proses pelaksanaan coaching, sehingga presence atau hadir penuh itu tidak terganggu oleh hal yang lain, tidak terganggu oleh voice dan noise dari luar. Saya kira begitu ya Pak Ari ya. Iya, terima kasih Bu atas sarannya. Ya. Untuk kedepannya saya akan melakukan coaching yang lebih baik lagi dengan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan sepenuhnya, yaitu tadi hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Ya, setelah ini tindak lanjutnya apa Pak? Akan berusaha belajar coaching lagi dan juga membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya coaching ataupun ya, yang saya coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, iya luar biasa. Tadi sudah nampak ya, sebenarnya saya sudah bisa melihat itu, tapi mungkin akan aku ditingkatkan di kesempatan yang lain bersama dengan guru yang lain atau bersama dengan coach yang lain ya Pak. Ya. Berikutnya dari diskusi ini, aku sudah terbayang yang akan Pak Ali lakukan untuk meningkatkan performa dengan guru lain di kesempatan lain. Kira-kira seperti apa? Ya, akan belajar lebih lagi tentang coaching dan juga akan berusaha membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke. Dan kemudian dengan tetap sesuai dengan alur Tirta dalam coaching. Oke, baik. Saya kira juga kemampuan kita untuk merespon pernyataan atau respon dari coaching itu juga spontan untuk memunculkan pertanyaan baru, itu juga perlu kita asah ya Pak Ali. Kira-kira seperti itu ya. Ya, baik. Baik Pak Ali, terakhir apa yang Pak Ali peroleh dari proses dari awal observasi, kemudian pada saat melakukan observasi atau coaching dengan gimana sampai terakhir kita melakukan pasca observasi ini, kira-kira yang pelajaran yang bisa diperoleh oleh Pak Ali apa Pak? Dari hasil coaching tadi kita bisa menggali informasi tentang masalah coaching dan juga bisa menggali lagi tentang solusi yang dibutuhkan oleh coaching, sehingga coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing jawaban coaching supaya bisa menyelesaikan permasalahannya itu. Iya, tanpa kita menghakimi dan menjustifikasi ya Pak. Iya Bu. Dan tanpa kita memberikan solusi, karena sesungguhnya solusi itu justru bisa jadi muncul dari yang bersangkutan sendiri. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Ari. Sukses sampai di proses ini. Semoga menginspirasi guru-guru yang lain sehingga yang mampu melakukan coaching seperti ini bukan hanya Pak Ari sendiri, tapi nanti bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain di sekolah. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ari, sukses selalu dan semoga tetap berkembang ilmunya.